Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmaliana Mufidi Atmoko dari Prodi Administrasi Rumah Sakit akan memberikan kesimpulan dari video yang telah Bapak berikan, yaitu cara komunikasi efektif dengan mendengar empatik. Kita membutuhkan dukungan dan bantuan orang lain untuk mencapai target atau tujuan yang ingin kita capai. Semakin besar tujuan atau target yang ingin kita capai, semakin besar juga dukungan dan bantuan yang kita butuhkan. Untuk itu, kita membutuhkan keterampilan berkomunikasi yang efektif. Seseorang boleh saja pintar, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi, tetapi bila dia tidak terampil dalam berkomunikasi, maka dia akan sulit untuk mendapatkan dukungan dari orang lain. Komunikasi adalah media untuk kita memahami kebutuhan dan aspirasi orang lain. Untuk bisa berkomunikasi efektif, seseorang perlu menguasai beberapa keterampilan, seperti keterampilan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan. Ini adalah 4 keterampilan dasar dalam berkomunikasi. Ada 5 tingkatan dalam mendengar. Tingkatan yang pertama, ignoring atau mengabaikan orang lain, seperti kita masih punya kesibukan atau fokus lain. Misal, sedang fokus pada pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Tingkatan yang kedua, pretending atau berpura-pura mendengarkan, seperti halnya ketika kita berhadapan dengan lawan bicara, tetapi energi, pikiran, perasaan tidak terfokus pada lawan bicara. Tingkatan yang ketiga, selective listening, yaitu ketika seseorang memilih kata yang mereka anggap relevan dengan sudut pandang dan kepentingan mereka sendiri. Tingkatan yang keempat, attentive listening, benar-benar mendengarkan dengan memberikan perhatian dan fokus pada apa yang dikatakan lawan bicara, untuk mengerti pemikiran dan pendapat orang lain. Tingkatan yang kelima, empathic listening, adalah tingkatan mendengarkannya paling tinggi, melibatkan energi, pikiran, dan perasaan kita. Adapun beberapa tips yang bisa meningkatkan kemampuan dan mendengarkan empatik. Tips yang pertama, mengalokasikan waktu, seperti memberikan ruang pada lawan bicara untuk menyampaikan pemikiran dan perasaannya. Tips yang kedua, mengecek niat mendengar empatik, yaitu tentang kepedulian dan perhatian kita kepada orang lain. Tips yang ketiga, menghindari 4 respon, yaitu menafsirkan, menggali, menilai, atau menasihati orang lain. Kita harus memahami terlebih dahulu lawan bicara sebelum memberikan saran ataupun kritikan. Tips yang keempat, mengkonfirmasikan pengertian dan pemahaman ketika kita benar-benar memahami. Konfirmasikanlah pemahaman kita dengan memberikan respon kalimat yang empatik. Komunikasi bukan hanya soal logika saja, melainkan juga soal perasaan dan emosi. Jika emosi seseorang sedang tidak stabil, sulit diajak berpikir jernih. Jadi, mulailah menjadi pendengar yang empatik sebelum kita menjadi pembicara yang efektif, agar kita bisa menjadi komunikator yang jauh lebih efektif lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.